Inilah 4 peristiwa yang membuat iblis menangis. Pertama, ketika Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, iblis merasa sombong dan menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Penolakan ini menyebabkan dia terusir dari surga. Namun iblis menangis saat melihat kedudukan Nabi Adam yang begitu mulia di sisi Allah. Kedua, iblis menangis saat ayat kursi dibaca. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa membaca ayat kursi dapat melindungi manusia dari godaan setan. Iblis menangis karena tidak mampu mendekati orang yang membaca ayat tersebut dengan tulus. Ketiga, setiap kali seorang hamba bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, iblis menangis karena dia telah gagal menyesatkan manusia tersebut. Terakhir, iblis sangat menderita saat Al-Quran dibaca, terutama oleh orang yang khusyuk dan beriman. Hal ini karena Al-Quran adalah sumber hidayah yang melemahkan kekuatan tipu daya iblis. Masya Allah, tabarakallah. Inilah 10 nasihat Rasulullah yang perlu kita tiru. Yang like dan follow semoga dimudahkan masuk surga. Berikut ini merupakan 10 nasihat Rasulullah yang perlu untuk kita tiru. Yang pertama, jangan mengusir pengemis. Yang kedua, jangan sering melihat ke belakang ketika berjalan. Yang ketiga, jangan hentakkan kakimu ketika berjalan. Yang keempat, jangan pernah berbicara keburukan teman. Yang kelima, jadikan salat sebagai istirahat dan saran meminta pertolongan kepada Allah. Yang keenam, jangan menghina makanan. Yang ketujuh, jangan patahkan benda dengan gigimu. Yang kedelapan, jangan menggunakan satu jari untuk menunjuk seseorang, tapi arahkan ke semuanya. Yang kesembilan, jangan tidur setelah subuh jika memang tidak uzur pekerjaan malam harinya. Dan yang terakhir, istighfarlah setidaknya 70 kali dalam sehari. Masya Allah, tabarakallah. Inilah 4 peristiwa yang membuat iblis menangis. Pertama, ketika Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, iblis merasa sombong dan menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Penolakan ini menyebabkan dia terusir dari surga. Namun iblis menangis saat melihat kedudukan Nabi Adam yang begitu mulia di sisi Allah. Kedua, iblis menangis saat ayat kursi dibaca. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa membaca ayat kursi dapat melindungi manusia dari godaan setan. Iblis menangis karena tidak mampu mendekati orang yang membaca ayat tersebut dengan tulus. Ketiga, setiap kali seorang hamba bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, iblis menangis karena dia telah gagal menyesatkan manusia tersebut. Terakhir, iblis sangat menderita saat Al-Quran dibaca, terutama oleh orang yang khusyuk dan beriman. Hal ini karena Al-Quran adalah sumber hidayah yang melemahkan kekuatan tipu daya iblis. Inilah detik-detik iblis menuju kematiannya. Setelah hari kiamat berakhir, hanya tersisa 12 makhluk saja, yaitu malaikat Jibril, Israfil, Mikhail, Israel, dan 8 malaikat Hamalat Al-Arsh. Allah memerintahkan malaikat Israel untuk turun menemui iblis dengan bantuan 70.000 malaikat Zabaniyah yang membawa rantai neraka. Malaikat Israel turun dengan wujud mengerikan. Iblis berusaha melarikan diri ke segala penjuru yang ada di bumi, namun usahanya hanya sia-sia karena malaikat maut selalu berada di sampingnya. Hingga iblis tiba di pemakaman Nabi Adam alaihi salam. Di sana iblis berteriak, "Hai Adam, gara-gara kamulah aku menjadi makhluk yang terkutuk dan terlaknat." Malaikat Israel mengeluarkan gelas dari neraka Ladzo dan Syair, lalu ditimpakan gelas itu pada iblis. Kemudian malaikat Zabaniyah menembaki iblis dengan panah neraka. Bertubi-tubi panah melesat menghujani iblis, hingga akhirnya ia tergeletak dan mati di tempat ia pertama kali dilaknat. Dosa yang ditimpakan padanya menjadi akhir dari makhluk yang pernah menentang perintah